Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Kefas dari Lembaga dan Kursus Pelatihan Kinayung Dharma. Kita berada di video tutorial pijat refleksi. Kita belajar menjadi kompeten untuk dapat bekerja secara profesional. Pada saat ini kita pada sesi yang kelima dari langkah-langkah menyusun atau membuat diagnosa tradisional pijat refleksi. Langkah terakhir setelah kita menggali tanda dan gejala, kemudian menganalisa tanda dan gejala, baru kita akan menyusun tanda dan gejala itu dalam sebuah struktur atau format diagnosa tradisional, khususnya diagnosa tradisional pijat refleksi. Apa yang menjadi isi dari susunan diagnosa tradisional pijat refleksi itu? Paling tidak harus ada ini. Yang pertama, isi dari diagnosa tradisional pijat refleksi berisi yang pertama adalah keluhan utama. Keluhan utama itu merupakan gangguan yang menjadi masalah pokok dari pasien, sehingga pasien datang ke klinik atau mencari terapis untuk diterapi. Yang kedua, isi dari susunan diagnosa tradisional adalah zona pokok. Zona pokok merupakan zona refleksi dari lokasi keluhan utama. Ini harus kita susun dalam sebuah diagnosa supaya kita punya pegangan ketika kita nanti melaksanakan terapi. Yang ketiga adalah zona tambahan. Zona tambahan merupakan zona refleksi dari organ lain yang mungkin terlibat. Salah satu contoh, seandainya seseorang itu mempunyai keluhan utama dari batu ginjal, mungkin bukan hanya ginjalnya saja yang diterapi atau zona ginjalnya yang dimanipulasi, tetapi perlu organ-organ lain sehingga batunya bisa dipecah, salurannya bisa diantisipasi untuk tidak bengkak karena luka, dan diantisipasi dengan anti nyeri, dan juga diberikan treatment antisipasi bakteri. Itu merupakan zona-zona refleksi yang merupakan zona tambahan yang kita perlu isi dalam diagnosa untuk menjadi pegangan dalam terapi. Yang keempat, itu merupakan patogen. Nah, patogen kita masukkan supaya kita nanti ketika membuat anjuran, yaitu larangan dan apa yang harus dilakukan sesuai, sehingga pasien tidak hanya diterapi tetapi diberikan anjuran yang harus dilakukan dan pantangan yang harus dihindari, serta tugas praktek harian untuk memperkuat terapi. Lalu bagaimana isi susunan itu disusun? Bentuknya seperti apa? Paling tidak ada dua bentuk susunan diagnosa tradisional pijat refleksi itu. Yang pertama adalah dalam bentuk kalimat. Kalau dalam bentuk kalimat isinya seperti ini. Yang pertama, keluhan utama, zona pokok, zona tambahan, dan patogen. Dan itu disusun dalam sebuah kalimat yang akan menjadi pegangan ketika akan menyusun rencana terapi. Yang kedua, dalam bentuk paralel. Ini memudahkan kita kalau kita mau membuat catatan-catatan tambahan. Umpamanya keluhan utama apa, kemudian zona pokoknya apa, zona tambahannya apa, patogen apa. Dalam bentuk kalimat itu merupakan bentuk yang ringkas, padat. Dalam bentuk paralel itu memberikan gambaran, dan kita bisa memberikan tambahan-tambahan catatan di dalam diagnosa kita, sehingga kita akan mempunyai gambaran rencana terapi yang lebih lengkap, lebih komprehensif, dan lebih sistematis. Dua-duanya bisa kita pakai
tetapi kita hanya menggunakan satu bentuk saja. Kalau kita sudah menggunakan satu bentuk kalimat, kita tidak perlu menggunakan bentuk paralel. Tetapi kalau kita menggunakan bentuk paralel, kita tidak perlu menggunakan bentuk kalimat. Untuk lebih mudah dan lebih mempunyai gambaran, kita akan melihat dari tanda dan gejala yang telah digali dan dianalisa, baru kemudian disusun dalam sebuah susunan diagnosa tradisional pijat refleksi. Contohnya, catatan dari studi kasus Mbak Rini kemarin. Mbak Rini mempunyai keluhan utama nyeri lutut, dan zona pokoknya itu adalah zona lutut. Kemudian keluhan tambahannya adalah pinggulnya kemeng. Itu berarti anatomi gangguannya itu adalah gangguan anatomi, dan zona tambahannya itu adalah sendi pinggul. Terjadinya 3 minggu kurang lebih, sehingga itu bisa dikategorikan akut. Karena bagaimana terjadinya atau patogennya itu diperkirakan kemungkinan trauma gerak dan sudah diterapi dengan bobok blonyo. Nah, catatan ini bisa kita jadikan catatan diagnosa tradisional refleksi dalam bentuk kalimat dan dalam bentuk tabel. Jika dalam bentuk kalimat, kira-kira akan menjadi seperti ini, yaitu bentuk diagnosa kasus Mbak Rini. Dalam bentuk kalimat, yaitu keluhan utamanya nyeri lutut, zona pokok lutut, zona tambahan, zona pinggul, dan patogennya trauma gerak. Yang kedua, dalam bentuk paralel. Dalam bentuk paralel kita tulis seperti ini. Keluhan utama nyeri lutut, zona pokoknya zona lutut, zona tambahannya zona pinggul, dan patogennya itu kemungkinan trauma gerak. Kemudian kalau kita membuat catatan dari studi kasusnya Mbah Mio, keluhan utamanya adalah keluhan sulit tidur, dan ini merupakan gangguan fisiologi organ. Diperkirakan zona pokoknya adalah zona jantung, sesuai dengan patofisiologi organ jantung. Keluhan tambahan gemetar dan mudah capek. Kita perkirakan bahwa itu juga gangguan fungsional organ, terutama zona pencernaan dan zona pernapasan. Terjadinya sulit tidur itu sudah 6 bulan, bisa kita kategorikan kronis, dan gemetar serta mudah capek itu sudah 1 tahun, itu juga menjadi kronis. Dan mudah capek serta gemetar itu terjadi lebih dahulu daripada sulit tidur, sehingga di dalam pikiran kita sudah memikirkan bahwa Mbah Mio itu gemetar dan mudah capek duluan sebagai keluhan, lalu menjalar kepada sulit tidur. Bagaimana terjadinya atau patogennya itu tidak jelas, tetapi mengingat usia yang sudah sepuh, bisa kita perkirakan bahwa kinerja organ sudah mulai menurun. Diobati apa saja? Diobati dengan diet SOP, itu berarti prognosisnya tidak jelas dan bisa membuat kita ragu-ragu. Kalau catatan-catatan tanda dan gejala kelainan ini kita susun dalam sebuah diagnosa, maka kira-kira akan menjadi seperti ini. Dalam bentuk kalimat, Mbah Mio itu sulit tidur, zona pokoknya zona jantung, zona tambahannya zona pencernaan, dan zona pernapasan. Dalam bentuk paralel, kasus Mbah Mio itu keluhan utamanya sulit tidur, zona pokoknya zona jantung, zona tambahannya zona pencernaan dan zona pernapasan, serta patogennya adalah kinerja organ yang menurun. Nah, nanti ketika kita membuat rencana terapi, yaitu rencana eksekusi dan rencana tindak lanjut, kita akan lebih banyak memikirkan tentang patogen ini. Kalau patogennya eksternal, kira-kira anjurannya apa? Kalau
patogennya internal, anjurannya apa, larangannya apa. Mari kita lanjutkan dengan studi kasusnya Kang Guplo. Keluhan utama Kang Guplo itu pundak dan lehernya sakit. Ini merupakan gangguan anatomis. Zona pokoknya adalah zona pundak dan leher. Namun keluhan tambahannya adalah pusing dan kembung. Sehingga pusing dan kembung merupakan gangguan fungsional organ. Kita perkirakan bahwa itu sebetulnya gangguan fungsional organ pencernaan dan organ jantung. Maka kita tulis di sini zona tambahannya adalah zona pencernaan dan zona jantung. Terjadinya kurang lebih keluhan utamanya itu 2 bulan. Itu masih kategori akut, tetapi pusing dan kembungnya itu sudah 6 bulan. Masuk kondisi kronis. Keluhan tambahan mendahului keluhan utama, artinya bahwa Kang Guplo itu sebenarnya sudah mengalami gangguan fungsional organ sebelum mendapati atau mendapatkan gangguan anatomis, dan ini nanti dalam rencana terapi menjadi bahan pertimbangan untuk strategi terapinya. Bagaimana terjadinya? Karena Kang Guplo itu ditinggal pacarnya minggat dan dia kepikiran terus, maka patogennya itu adalah patogen internal, dan patogen itu bersifat manajemen emosi. Nanti ketika menyusun rencana terapi, kita memberikan anjuran dan larangan berkaitan dengan masalah patogen internal ini. Contohnya, sing minggat ya ben minggat Kang, sampean aja nemen-nemen timbangane awake sampean tambah rusak umpamanya. Nah, sudah diobati apa saja itu dengan terapi pijat tradisional. Ini juga memberikan kepada kita gambaran kondisinya Kang Guplo ini tidak jelas. Karena kalau pundak lehernya sakit dan itu akut, itu cenderung lebih dalam kategori baik dan mudah. Tetapi karena ini berkaitan dengan gangguan fungsional organ menjadi lebih sulit, sehingga prognosisnya bisa kita kategorikan meragukan. Kalau ini kita susun dalam sebuah diagnosa tradisional pijat refleksi dalam bentuk kalimat seperti ini. Keluhan utama pundak dan leher sakit, zona pokoknya pundak dan leher, kemudian zona tambahannya pencernaan dan zona jantung, serta patogennya adalah problem emosi. Kemudian dalam bentuk paralel, keluhan utamanya pundak dan leher sakit, zona pokoknya zona pundak dan leher, zona tambahannya zona pencernaan dan zona jantung, kemudian patogennya adalah problem emosi. Nah, semua catatan diagnosa ini atau apa yang telah kita lakukan ini akan menjadi landasan dan dasar dari eksekusi terapi kita. Bagaimana kita akan menyusun rencana terapi. Kita akan belajar dalam video berikutnya, yaitu mengenai bagaimana membuat rencana terapi. Lalu yang kedua, bagaimana mengeksekusi rencana terapi. Lalu yang ketiga, bagaimana membuat rencana tindak lanjut dari sebuah terapi. Sehingga kalau kita gabungkan, kita sebenarnya perlu yang pertama membuat diagnosa. Dari diagnosa yang kita buat, kita lanjutkan dengan rencana eksekusi terapi, kemudian pelaksanaan eksekusi terapi, dan tindak lanjut dari tindakan terapi yang sudah kita lakukan. Di situ ada evaluasi, di situ ada anjuran yang harus dilakukan, larangan yang harus ditaati, berapa kali rencana terapi. Kita akan belajar dalam video-video selanjutnya terhadap topik-topik ini, yaitu membuat rencana terapi, kemudian mengeksekusi rencana terapi, dan kemudian merencanakan tindak lanjut atau follow up terapi. Sehingga dengan demikian ketika kita menangani kasus memakai
metode pijat tradisional, kita sudah ada satu gambaran yang lengkap, peta yang memadai untuk dapat kita lakukan. Nah, ini yang akhir dari seri membuat diagnosa tradisional, dan selamat belajar, sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya.